Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Alizain, saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam di STIPKI NU Indramayu. Di sini saya ingin membawakan materi yang berjudul media komunikasi. Sebelumnya, apakah teman-teman udah tahu nih, apa sih media komunikasi itu? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, media komunikasi yaitu cara kita menyampaikan informasi melalui media. Media sendiri apa? Apakah ada yang tahu dari media? Oke, jika tidak ada yang tahu, maka saya akan menyampaikan bahwasanya media itu adalah suatu alat atau prasarana dalam menyampaikan informasi dalam komunikasi. Nah, tujuannya apa? Media komunikasi diadakan agar komunikasi dapat tersampaikan atau pesan dan kesan yang kita ingin ungkapkan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada audiens atau target yang kita tuju. Nah, komunikasi sendiri yaitu memiliki dua unsur ya. Yang pertama ada komunikasi satu arah, yang kedua ada komunikasi dua arah. Sebelumnya, komunikasi satu arah yaitu komunikasi yang hanya dilakukan oleh salah satu atau sebelah pihak tanpa adanya feedback atau timbal balik. Seperti halnya jika kita menerangkan suatu pelajaran pada siswa, anggaplah kita sebagai guru. Terus jika siswa tersebut tidak ada respon, hanya mendengarkan saja, itu disebut sebagai komunikasi satu arah. Nah, tetapi jika siswa itu menyampaikan pendapatnya ataupun saling bertanya kepada gurunya untuk mengenai masalah pelajaran yang belum dimengerti, itu terjadilah komunikasi dua arah, yaitu saling ada timbal balik. Nah, komunikasi sendiri memiliki komunikasi sendiri yaitu komunikasi dua arah maksudnya, yaitu ketika seorang komunikator atau seorang yang menyampaikan informasi itu menyampaikan informasinya melalui media lalu tersampaikan kepada komunikan atau seorang yang menerima informasi. Kemudian si komunikan ini kembali menyampaikan atau membalas informasi tersebut. Dikirimlah informasi tersebut melalui media ke komunikan. Jadi pada intinya ketika komunikator ini ketika seorang itu menyampaikan pesan maka disebut sebagai komunikator. Dan jika seseorang menerima pesan maka disebut sebagai komunikan. Komunikan ini ketika ia menyampaikan atau memberikan timbal balik maka komunikan berubah menjadi komunikator dan si komunikator yang menerima pesan berubah menjadi komunikan. Nah, di antara komunikan dan komunikator tentunya adanya media. Untuk apa sih media itu? Media tersebut itu berfungsi sebagai penyampai pesan agar pesan yang saling terhubung tidak samar atau kabur, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan benar tanpa adanya miskomunikasi dan bahkan lebih buruknya pesan tidak tersampaikan. Seperti pada zaman dahulu, misalkan kita memberikan surat kepada seseorang yang jauh, tentunya kita datang ke kantor pos untuk mengirimkan surat. Nah, kantor pos itu disebut sebagai media komunikasi. Sekarang
zaman sudah semakin canggih, informasi bisa terkirim dan datang dengan cepat. Maka seperti media sosial atau film, maksudnya TV, itu juga sebagai media komunikasi. Kemudian ada juga translator dalam eh, penyampaian bahasa yang berbeda biasanya digunakan, seperti halnya seseorang berbahasa Jawa ingin menyampaikan, misal orang berbahasa Jawa ini tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, dia ingin menyampaikan ke seseorang berbahasa Sunda. Nah, seorang bahasa Sunda ini pun tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya kita membutuhkan translator di antara tengah-tengah mereka untuk menyampaikan informasi dengan baik, agar si seorang yang Sundanya tidak salah paham apa yang disampaikan oleh orang Jawa, dan begitupun sebaliknya. Nah, komunikasi sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan yaitu komunikasi yang diungkapkan secara langsung atau menggunakan orang untuk menyampaikan pesan kita, atau contohnya menitip salam kepada seorang, itu juga disebut sebagai komunikasi lisan. Nah, kemudian yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis biasanya seperti surat menyurat, saling balas WhatsApp, kirim pesan di Instagram, status, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga komunikasi menggunakan kode. Itu juga termasuk komunikasi yang tertulis, karena menggunakan kode tulisannya. Nah, kemudian ada komunikasi yang menggunakan suara-suara aneh atau kode-kode aneh, itu masuk ke dalam komunikasi lisan. Biasanya digunakan dalam strategi perang atau apa, agar pesan yang mereka sampaikan tidak mudah bocor ke pihak lawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk chat secara pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.